Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ana akan menjelaskan kunci jawaban dari latihan nahwu kelas mufrad pertemuan yang ke-6. Ya, soalnya seperti ini, gundulan tanpa harokat. Ya, perintahnya adalah berilah syakal dan terjemahkan jumlah berikut ini. Jadi untuk memberi syakal itu kita harus mengetahui sighat masing-masing kata, ya, masing-masing kalimat. Kemudian yang kedua harus mengetahui kedudukannya. Oleh karena itu kita membutuhkan dua ilmu, yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu, ya. Di sini sudah Ana beri keterangan untuk membantu menjawab daripada soal tersebut, ya. Di sini Ana beri i'rabnya atau kedudukannya, ya. Ana jelaskan kedudukannya. Huwa sebagai mubtada, mudarrisu sebagai khabar sekaligus sebagai mudhaf. Jadi di sini sudah Ana beri bantuan, ya, untuk dapat memberi syakal. Namun ada juga yang masih kebingungan atau belum paham. Oleh karena itu di sini Ana terangkan agar yang tidak paham tadi bisa menjadi paham, insya Allah, ya. Perintahnya di sini adalah berilah syakal dan terjemahkan jumlah berikut ini. Ini kunci jawabannya, ya. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dia adalah seorang guru bahasa Arab yang baru. Huwa di sini sebagai mubtada, ya, mubtada dari isim dhamir, maka dia mabni atau tetap. Tidak boleh dibaca huwu, ya, walaupun dia sebagai mubtada. Jadi mubtada dari isim dhamir itu tetap atau mabni hukumnya, ya. Jadi hukumnya mabni, maka dia tetap dibaca huwa, ya. Mudarrisu di situ sebagai khobar, maka dia dhammah, ya. Mengapa dhammah? Karena dia sebagai khobar. Harusnya kan mudarrisun Ustaz, ditanwin Ustaz, ya. Ya, harusnya seperti itu karena dia sebagai khobar sekaligus punya kedudukan lain yaitu sebagai mudhaf, maka dia tidak boleh ditanwin. Yang sudah kita pelajari bahwasanya mudhaf itu tidak boleh ditanwin, maka di sini mudarrisu ini tidak boleh ditanwin karena dia berkedudukan sebagai khobar sekaligus sebagai mudhaf, maka tidak boleh ditanwin. Kemudian kalau ada mudhaf maka ada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya adalah al-lughati. Jadi al-lughati di sini majrur atau kasrah karena dia sebagai mudhafun ilaih. Kemudian al-arabiyyati di sini ikut kasrah karena dia sebagai na'at atau sifat dari al-lughah, ya. Jadi al-lughah di sini mudhafun ilaih sekaligus sebagai mausuf atau man'ut, ya. Kemudian al-arabiyyati ini sebagai sifat atau sebagai na'at, ya. Jadi sifat dan yang disifati atau mausuf itu harus sama, ya. Harus sama antara sifat dan yang disifati, itu harus sama, ya. Di sini al-lughahnya ini ma'rifah, maka al-arabiyahnya ma'rifah. Kemudian al-lughah ini muannas, maka al-arabiyahnya ini muannas, sifatnya juga muannas, ya. Al-lughah ini harokat akhirnya kasroh, maka al-arabiyah juga harokat akhirnya kasroh, ya. Kemudian al-lughah ini mufrad, maka al-arabiyahnya juga mufrad, ya. Jadi harus sama antara sifat dengan yang disifati, itu harus sama, ya. Kemudian al-jadidu di sini kenapa dhamma Ustaz? Al-jadidu ini adalah sifat atau na'at. Loh, na'at dari mana Ustaz? Na'at dari mudarris, ya. Jadi karena mudarris di situ adalah dhammah, maka al-jadidu juga dhammah, ya. Nah, mudarris itu kan nakira Ustaz, kok sifatnya makrifah? Loh, mudarris itu makrifah.
Mengapa mudarisnya ma'rifah? Karena sudah disandarkan ke al-lughah. Al-lughahnya itu kan ada alif lamnya. Maka mudaris ini otomatis ma'rifah, ya, dia sebagai isim ma'rifah. Ya, karena disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Maka mudarisnya ikut ma'rifah. Nah, karena mudarisnya ini sudah ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Jadi mudarisnya ini mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar, maka al-jadi itu. Kalau kita sandarkan, kalau kita jadikan sifat dari al-arabiyah, maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin, karena al-arabiyah di situ muannas, al-jadi itu mudzakkar, maka tidak mungkin jadi sifatnya al-arabiyah, ya. Ini perlu dipahami, ya. Jadi sifat itu tidak harus berdampingan langsung dengan mausufnya atau man'utnya, ya. Jadi na'at atau sifat itu tidak harus berdampingan langsung dengan mausuf atau man'utnya, ya. Baik, yang selanjutnya yang kedua, ghassalat Fatimatus sholihatus sohna. Fatimah yang sholihah telah mencuci piring. Ghassalat di sini adalah fi'il madhi, ya. Nah, ciri-cirinya gimana? Biasanya belakangnya itu ada taknisnya. Itu ciri-ciri daripada fiil madhi, ya, ada taknisnya di belakangnya, ya. Asalnya apa ini? Asalnya ghasalah, kemudian fa'ilnya muannas yaitu Fatimah, maka diberi taknis as-sakinah menjadi ghasalat, ya. Ghassalat Fatimatu, Fatimatu sebagai fa'ilnya, fa'il itu marfu', tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Kemudian as-sholihatu, mengapa ikut dhammah? Karena dia sifat atau na'at dari Fatimah, maka dia dhammah, ya. Loh, kok as-sholihatu ada alif lamnya Ustadz? Fatimah kok enggak ada? Loh, Fatimah itu sudah ma'rifah, nama orang itu ma'rifah, ya. Maka sifatnya juga harus mengikuti, yaitu ma'rifah. Maka di sini diberi alif lam as-sholihatu, ya. Ini perlu dipahami, ya. Kemudian as-sohna di sini sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah, maka dibaca as-sohna, ya. Ghassalat Fatimatus sholihatus sohna, Fatimah yang sholihah telah mencuci piring. Kemudian yang ketiga, hadhihi sayyaratun jadidatun. Hadhihi di sini sebagai mubtada, mubtadanya dari isim isyarah. Kalau mubtadanya dari isim isyarah, maka dia mabni, tidak boleh dibaca hadhihu, walaupun dia sebagai mubtada, ya. Mubtada dari isim isyarah maupun isim dhamir itu mabni, maka di sini tetap, ya, dibaca hadhihi, ya. Kemudian sayyaratun di sini mengapa dhammah? Karena dia sebagai khabar, ya, khabar, maka dia sayyaratun. Lah, di situ ada jadidatun kok ikut dhammah Ustaz? Ya, karena dia na'at atau sifat dari sayyaratun, ya, na'at atau sifat dari sayyaratun. Jadi tahu sifat itu dari mana Ustadz? Ya, kita lihat saja. Itu di situ nakiro, ya. Sayyaratun nakiro, jadidatun nakiro. Sayyaratun muannas, jadidatun muannas. Maka di sini bisa kita pastikan bahwasanya jadidatun itu adalah sifat dari sayyaratun. Ya, karena sifat dan yang disifati kan harus sama, ya. Nah, di situ ciri-cirinya. Ya, tayyib. Yang keempat, tasyrahul mudarrisatul jamilatu al-hajja fi hissatid dini. Guru perempuan yang cantik itu sedang menjelaskan tentang haji pada pelajaran agama. Nah, di sini tasyrahu di sini asalnya adalah syaraha yashrahu. Kemudian fa'ilnya itu adalah muannas al-mudarrisah. Maka yang tadinya yashrahu, huruf mudharaahnya, huruf depannya itu diganti menjadi ta karena fa'ilnya muannas, ya. Maka kalau ada ta di depan itu bisa kita pastikan ta, kemudian hurufnya ada 4. Ini bisa kita pastikan adalah fi'il mudhari. Maka kita baca gimana?
karena syaraha yashrahu itu ikut wazan fa'ala yaf'alu, maka dia kita baca tashrahu. Asalnya yashrahu menjadi tashrahu karena fa'ilnya muannas ya. Kemudian al-mudarrisatu itu sebagai fa'il, maka dia marfu', tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Al-jamilatu di sini kok sama, al-mudarrisah dengan al-jamilah ini sama, berarti al-jamilah ini adalah sifat ya. Ya, al-mudarrisah muannas, al-jamilah muannas. Al-mudarrisah ini ma'rifah, al-jamilah ini ma'rifah. Maka sama di sini. Maka al-jamilatu itu mengapa ikut dhamma, karena dia sebagai na'at atau sifat dari al-mudarrisah ya. Kemudian al-hajja di sini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah ya. Fi hissati, di sini fi harfu jarrin, huruf jar, hissati berarti majrur. Loh Ustadz, harusnya kan hissatin. Iya, harusnya hissatin. Karena mengapa kok tidak ditanwin? Karena dia sebagai mudhof, maka tidak ditanwin ya. Jadi hissati di situ majrur sekaligus sebagai mudhof ya. Kalau ada mudhof berarti ada mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihnya adalah ad-dini. Jadi ad-dini di sini kasrah majrur, dibaca kasrah. Mengapa? Karena dia sebagai mudhofun ilaih ya. Kemudian yang kelima, syaja'al mujahidul qawiyyu fi qitalil a'da'i ya. Di sini syaju'a di sini adalah fi'il madhi. Dari mana taunya Ustaz fi'il madhi? Karena hurufnya 3, maka dia fi'il madhi. Kalau hurufnya 4 seperti tasyrahu tadi berarti fi'il mudhari ya. Syaju'a di sini mengapa kok dibaca syaju'a? Nah, ini syaju'a yasju'u ala wazni, ikut wazan fa'ula yaf'ulu ya. Syaju'a artinya berani ya. Al-mujahidu kalau ada fi'il madhi berarti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah al-mujahidu. Al-mujahidu di situ sebagai fa'il, maka dia marfu', tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Kemudian sebelahnya kok ada alif lam juga, kok sama, mudzakkar mudzakkar, ma'rifah ma'rifah. Wah, berarti al-qawiyyu ini sebagai sifat dari al-mujahidu. Al-qawiyyu ini dhamma karena sifat dari al-mujahidu ya. Fi qitali, fi di sini huruf jar, qitali di sini majrur. Loh, kok tidak qitalin Ustaz, tidak ditanwin? Karena dia majrur sekaligus sebagai mudhaf, maka tidak boleh ditanwin. Kemudian al-a'da'i di sini sebagai mudhafun ilaih, maka dia kasrah ya. Syaja'al mujahidul qawiyyu fi qitalil a'da'i. Mujahid atau pejuang yang kuat itu telah berani memerangi musuh. Jadi di sini ana pertegas lagi bahwasanya sifat dan yang disifati harus sama. Dalam hal apa? Harus sama dalam hal nakira ma'rifahnya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal jenisnya mudzakkar maupun muannasnya itu harus sama. Kemudian dalam hal i'rabnya ya, harokat akhirnya itu harus sama. Kemudian dalam hal apalagi? Dalam hal adatnya, yaitu jumlahnya ya. Jadi al-lughah di sini mufrad, al-arabiyyah mufrad, maka sama ya. Kemudian sifat itu tidak harus berdampingan langsung dengan mausufnya seperti nomor 1 tadi ya. Nah, yang selanjutnya yang menjadi catatan di sini adalah kedudukan kata atau kalimah itu kadang-kadang tidak satu tapi kadang-kadang 2 ya. Seperti mudarris tadi ya, huwa mudarris. Mudarris itu khobar sekaligus sebagai mudhaf. Jadi kedudukannya rangkap ya, tidak harus satu kedudukannya, bisa memiliki kedudukan lebih dari 1 ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami, wallahu a'lam.